아들 되지 않겠다고 엄마한테 약속했어요. Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Pada kali ini, gua akan ngebahas story film dari Fabricated City. Film ini bercerita tentang penjebakan seorang gamer, di mana tidak hanya dia saja yang dijebak, melainkan banyak korban lainnya. Saat situasi makin membingungkan, film ini malah makin menarik. Film action yang dibalut komedi ini sebenarnya agak sulit dicerna, karena kalian harus fokus dan tidak boleh ketinggalan alurnya. Nah, buat kalian yang sudah nonton dan masih bingung, gua akan jelasin ceritanya di sini. Mari kita mulai ceritanya. Eits, sebelum gua mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal film, kita akan diperkenalkan pada peran bernama Dae-jang. Dia adalah pemimpin kelompok penyerang ke tempat musuh. Dengan gagah berani, dia mampu mengalahkan banyak musuh. Tapi ada anggota timnya yang terjebak oleh musuh. Dengan gagah berani juga, dia menyelamatkan dan mati dengan dramatis. Film pun tamat. Oh, ternyata ini adalah permainan game. Akun Dae-jang dimainkan oleh Kwon Yo. Karena namanya sangat asing di mulut gua akan sebut dia dari Kwon Yo menjadi Koyo, alias Babang Tampan. Nah, Koyo ini kalau lagi main pasti selalu dengan temannya secara online. Koyo nggak pernah ketemu dengan teman-teman gamenya. Pada saat selesai permainan, Koyo diajak bertemu untuk makan-makan, tapi dia selalu menolak. Koyo seorang pengangguran yang hobi bermain game. Pada saat ngobrol sama teman-teman online-nya, dia ditelepon oleh ibunya. Ibunya adalah seorang perawat di rumah sakit. Diceritakan, ibunya selalu pakai kalung pemberian dari Koyo. Saat dia sedang bermain game, ada HP yang berdering di sebelahnya. Dia nggak tahu itu HP siapa. Ketika diangkat, dia disuruh oleh wanita itu untuk mengantar HP tersebut ke tempatnya. Awalnya dia malas, karena dijanjikan uang, maka dia pun mau mengantarkan HP wanita tersebut. Ketika sampai di pintu hotel wanita tersebut, pintunya tidak dikunci, dia pun masuk. Ternyata wanita tersebut sedang mandi, dan Koyo bilang bahwa dia datang untuk antar HP-nya. Sang wanita itu pun bilang uangnya sudah ditaruh di atas kasur. Koyo lantas menaruh HP-nya dan ambil uangnya. Koyo nggak bertemu dengan wanita tersebut. Keesokan harinya, saat Koyo sedang tidur, tiba-tiba rumahnya digerebek oleh polisi. Koyo mendapat tuduhan telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita di bawah umur. Saat sedang digerebek, polisi melihat barang bukti senjata yang digunakan Koyo untuk membunuh sang wanita. Bukan kaget lagi, dia pun bingung kenapa ada pisau berlumuran darah di dekatnya. Setelah penangkapan, media berita pun heboh memberitakan pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bawah umur. Dari berita tersebut, kita juga tahu bahwa Koyo adalah mantan atlet taekwondo yang pernah punya kasus kekerasan. Sehingga dia dikeluarkan dari timnas. Gak heran, semua tuduhan mengarah pada dia. Jadi Koyo itu adalah mantan atlet yang punya kasus dan seorang pengangguran yang hobi main game kekerasan. Bukti-bukti juga kuat, mulai dari sidik jari hingga DNA Koyo diungkap oleh polisi. Ibunya dengan sekuat tenaga menyebarkan brosur bahwa anaknya bukanlah seorang pembunuh. Tapi yang ibunya dapat hanya hinaan akibat ulah anaknya. Ibunya nggak nyerah, dia datang ke pengacara yang ditunjuk pemerintah sebagai pembela anaknya. Pengacara itu bernama Min Cheong Sang. Sumpah, gue susah banget sebut namanya. Mulai saat ini gue panggil dia Mince. Nah, karena Mince orang super sibuk, Mince malah nyuruh Koyo nyerah sama kasusnya supaya dapat keringanan. Pada saat persidangan, Koyo dituntut penjara seumur hidup. Apes bener hidupnya Koyo. Koyo yang masih bingung kenapa tuduhan itu bisa ke arahnya. Siapa yang menjebaknya? Karena kejahatannya dianggap sangat berbahaya, dia dipenjara bersama dengan para pembunuh lainnya. Koyo pun terlihat ketakutan melihat tampang napi lainnya yang terlihat sadis. Maklum aja, semuanya para pembunuh. Koyo terlihat diincar oleh salah satu gangster di dalam penjara. Konon, penjara dimanapun kalau punya kasus pemerkosaan, apalagi di bawah umur, biasanya menjadi bulan-bulanan napi yang lain. Nah, begitulah alasan gangster ini menciduk Koyo saat berada di lapangan penjara. Petugas pun takut sama gangster ini.
Merasa disudutkan oleh ketua gangster, Koyo pun marah dan ditabraklah ketua geng tersebut hingga mimisan. Nama ketua gangster tersebut adalah Ma Deok-so. Ini nama yang aneh juga. Orangnya juga aneh. Kita sebut dia Deso, dari kata Ma Deok-so. Setelah ditabrak, Koyo pun habis jadi bulan-bulanan anak buah Deso. Akhirnya, kepala sipir pun datang. Bukannya Deso yang dipukul, malah Koyo yang dipukul, hingga pingsan. Apes. Keesokan harinya di lapangan, dia disamperin 2 orang. Kalian coba hafalin ini 2 muka orang. Kalau kalian ketemu di jalan, waspada aja. Oke, lanjut. 2 orang ini bilang seharusnya jangan lawan Deso karena berbahaya. Terus cerita juga tentang seorang napi, soal kasus pembunuhan berantai yang suka makan korbannya. Nggak ada yang berani sama pembunuh berantai ini. Nah, mereka berdua malah tanya-tanya soal korban Koyo. Ini 2 orang bener-bener nggak jelas. Nah, pada saat Koyo mau ngepel, tiba-tiba dia ditangkap anak buah Deso. Nggak cuma Koyo, 2 orang aneh itu pun ditangkap oleh Deso. Tiba-tiba celana Koyo disobek, dan Deso pun suruh 2 orang aneh ini untuk tusbol si Koyo. Wih, betapa girangnya 2 orang aneh ini. Sesungguhnya, lihat 2 orang aneh ini girang itu adalah hal yang paling menyeramkan bagi gua. Setelah kejadian itu, Koyo mau bunuh diri dengan cara menggigit urat nadinya. Mungkin karena Koyo telah merasa kotor dan plong, tapi gagal bunuh diri karena petugas segera datang dan menyuntiknya. Kemudian datang ibu Koyo dan Mince, menjenguk di penjara. Ibunya bilang bahwa dia punya saksi yang akan membuktikan kalau Koyo nggak berada di lokasi kejadian pada saat itu. Koyo pun punya harapan lagi untuk hidup. Sehari-hari, Koyo hanya menjadi bulan-bulanan Deso dan anak buahnya. Dipukul lagi, dihajar lagi, dan lagi setiap harinya. Hingga akhirnya, sang pembunuh berantai mendekatinya karena kasihan. Sang legend ini pun memberikan daun untuk mengobati luka Koyo. Sang legend memberikan petuah-petuahnya dan berpesan agar Koyo bertahan. Mendapat nasihat sang pembunuh tersadis itu, Koyo bangkit dan mulai melatih dirinya. Pada suatu saat di ruangan mesin, Koyo diburu lagi oleh Deso dan gengnya. Koyo pun menyiapkan senjata semacam ketapel. Nah, kali ini Koyo yang menang melawan Deso hingga pingsan. Tiba-tiba, kepala sipir datang dan bilang Koyo mendapat kunjungan dari Mince, pengacaranya. Mince bilang kalau ibunya telah tewas bunuh diri. Koyo pun sedih sangat dalam, hingga membayangkan ibunya datang. Dan dia memeluk ibunya dengan erat, seakan bilang, minta maaf, telah menjadi anak yang tidak baik. Besoknya di lapangan, ketua sipir kasihan terhadap Koyo. Dia pun menjaga Koyo dari gangguan Deso. Namun yang terjadi, malah kepala sipir tersebut dilawan oleh anak buahnya Deso. Dan terjadilah keributan. Melihat peluang keributan, Deso pun mengeluarkan pisau dan menyerang Koyo. Koyo yang mengetahui gerakan Deso ternyata sudah menyiapkan senjata. Dan Deso pun disayat mukanya oleh Koyo. Kemudian, Koyo pun tusuk dirinya sendiri. Di dalam mobil ambulan penjara, Koyo terbangun dan berhasil melumpuhkan petugas. Hingga akhirnya mobilnya terguling. Koyo pun berhasil kabur. Ternyata nusuk perut itu diajarkan oleh sang pembunuh berantai. Koyo pun kabur untuk mengembalikan nama baiknya dan balas dendam pada yang menjebaknya. Pada saat kabur, dia sempat mencuri baju. Kemudian dia melihat 2 orang asing sedang mogok mobilnya. Ternyata Koyo nggak cuma jago taekwondo, main game, dia juga jago betulin mobil. Hebat. Akhirnya, pergilah dia bersama 2 orang asing itu ke kotanya. Setelah 2 orang asing itu sampai di bandara, Koyo malah diberikan mobilnya. Koyo pun pergi menuju tempat pengacaranya, Mince, dan meminta info siapa saksi yang hendak diberikan oleh ibunya. Kemudian Mince menjelaskan kalau saksi kunci hanya membohongi ibunya hingga ibunya malu dan putus asa lalu bunuh diri. Mince lalu memberikan kalung ibunya. Nggak lama polisi pun datang karena laporan Mince. Namun Koyo berhasil kabur. Koyo pun lantas pergi ke warnet. Dia mengecek emailnya. Di dalam emailnya dia mendapat sebuah video tentang kejanggalan pada kasusnya. Salah satunya korban wanita terlihat pergi dari sebuah bar dengan seorang pria. Namun nggak diketahui siapa prianya. Tiba-tiba ada suara seseorang yang bilang kalau Koyo sudah diketahui oleh penjaga warnet.
Merasa ditolong, Koyo pun nurut saat disuruh pergi ke sebuah restoran untuk janjian. Saat di restoran, Koyo menyadari bahwa yang bisa meretas sistem sejak tadi adalah Teolbo, salah satu timnya dalam game online. Datanglah Teolbo yang ternyata seorang wanita. Kemudian mereka pergi ke tempat persembunyian Teolbo. Teolbo memiliki bakat luar biasa hebatnya di bidang komputer. Ngapain aja soal hacking, dia adalah dewanya. Kemudian datanglah 3 orang asing ke tempat Teolbo. Ternyata mereka semua adalah teman-teman Koyo di game online. Mereka diundang oleh Teolbo untuk membantu memecahkan kasus Koyo. Mari gua perkenalkan 3 sosok baru dalam film ini. Yang pertama itu Yong Dosa. Dia hacker dalam permainan. Pekerjaannya setengah pengangguran. Yang kedua itu Demolition, sang sniper dalam permainan. Pekerjaannya spesial efek aneh di beberapa film. Dan yang ketiga, Yeo Baek, sang penyerang dalam permainan. Pekerjaannya seorang dosen fakultas arsitektur. Sebenarnya ada 2 orang lagi teman game mereka, Eun Pie dan Eum Pie. Pekerjaan mereka adalah artis bokep live streaming. Anjay! Nah itu dia teman-teman game Koyo. Teolbo kemudian menjelaskan mengenai beberapa kasus yang sepertinya mirip dengan Koyo, di mana kasus-kasus tersebut pelakunya langsung ditangkap kurang dari 24 jam, dan beritanya tersebar ke media-media. Dari hasil pelacakan CCTV, Teolbo menemukan kesamaan pada lokasi pembunuhannya, yaitu selalu ada mobil box yang parkir sebelum kejadian. Setelah diselidiki, mobil box itu punya alamat di satu tempat penampungan mobil rongsok. Koyo bersama satu temannya pergi ke tempat rongsokan tersebut. Mereka menemukan mobil boxnya. Mereka melihat ada 2 orang yang mencurigakan di tempat itu. Koyo dan temannya berpisah. Koyo mengikuti 2 orang tersebut pergi dengan mobilnya, dan temannya mengawasi mobil boxnya. Koyo kemudian sampai pada suatu rumah. Dia pun menyelinap dan melihat banyak darah di dalam rumah tersebut. Terlihat banyak petugas yang membersihkan darah-darah tersebut dengan sangat detail. Semua furnitur diganti baru untuk menghilangkan jejak. Koyo kemudian mendapat telepon bahwa mobil yang diikutinya tadi kembali ke tempat rongsokan dan memindahkan kotak gitar ke dalam mobil box. Mereka juga berganti pakaian agar tidak dikenali, dan mobil boxnya pergi. Temannya Koyo mengikuti mobil box. Apa yang sebenarnya mereka kerjakan? Koyo lantas datang menyusul temannya. Temannya bilang mobil box itu masuk ke dalam gedung apartemen. Penyelidikan mereka pun kini menjadi penyamaran agar bisa meretas sistem keamanan gedung. 2 teman lainnya menyamar menjadi teknisi gedung dan masuk ke sistem keamanan. Dari balik komputer, Teolbo kini sudah bisa masuk ke sistem keamanan dan mengetahui kemana box gitarnya dipindahkan. Kini bagian Koyo yang masuk ke dalam gedung tersebut tanpa diketahui. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan menemukan box gitarnya. Setelah dibuka, dia menemukan mayat seorang artis pria. Tidak lama, Koyo pun bersembunyi. Datanglah beberapa orang. Mereka seperti menyiapkan ruangan tersebut. Mereka menempelkan foto wanita, menaruh rambut, dan menempelkan sidik jari. Tak lupa, mayat sang artis kemudian dimasukkan ke dalam akuarium. Nampaknya mereka sedang mempersiapkan jebakan seperti Koyo dulu. Tapi siapa foto wanita yang ditempel? Gua akan jelaskan nanti. Setelah mereka pergi, Koyo melihat ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu ada kamera CCTV yang melihat Koyo. Dia adalah Mince, sang pengacara yang sedang melihatnya. Apa motif pengacara tersebut? Kemudian kita dijelaskan bahwa artis tersebut adalah korban pembunuhan seorang wanita. Agar sang wanita aman, maka direkayasa pembunuhannya oleh Mince. Mince mencari korban untuk dijebak. Seperti halnya Koyo, kandidat kali ini seorang pengangguran lagi, dan seorang wanita dengan motif pencurian. Setelah mendapat kandidat korban, maka ada tim Mince yang bertugas membius korban. Kemudian diambil rambutnya, diambil barangnya, dan di-scan sidik jarinya agar bisa di-print pada sarung tangan khusus. Sebentar, ada yang aneh. Mobil Mince butut, kantornya jelek, tapi punya ruangan luas yang super canggih. Nah, mengetahui bahwa Koyo masuk ke dalam rencana Mince berusaha menyingkirkan Koyo dengan mengeluarkan Deso dari dalam penjara. Di sisi lain, Teolbo mencari nama pemilik rumah yang dilihat Koyo. Pemiliknya adalah Cho San Deok, seorang pengusaha kaya raya. Lantas, apa hubungannya?
Teolbo juga meriset tentang sang artis. Ternyata pacar sang artis itu adalah anak pengusaha tersebut. Kemudian Koyo memberikan foto yang sudah ditempel sidik jari kepada Teolbo. Teolbo berhasil menemukan sosok sang korban yang akan dijebak oleh Mince. Koyo dan sang dosen temannya pergi ke sebuah salon di mana sang wanita ini berada. Sang dosen bertugas memasang penyadap telepon di HP sang wanita tersebut. Diketahui wanita tersebut juga punya hutang. Saat menunggu ketika menyadap telepon, masuklah telepon yang bilang bahwa dia menemukan dompet. Dari suaranya, Koyo tahu bahwa wanita ini pula yang menjebak Koyo dulu. Teolbo langsung mencari lokasi penelepon dan Koyo mengejarnya. Tapi wanita itu berhasil lolos. Koyo tiba-tiba ditangkap oleh Deso. Saat hendak ingin dibunuh Deso, tiba-tiba datang polisi menyergap. Koyo pun berhasil kabur. Koyo kemudian ditolong oleh Teolbo. Teolbo membawa alat pendeteksi. Ternyata Mince memasang GPS di kalung ibunya Koyo. Merasa ada yang aneh dengan Mince, mereka pun mencari tahu soal Mince. Pergilah mereka ke kantor Mince dan mendapat info bahwa Mince lah otak dari semua ini. Merasa Mince itu miskin, mereka pun men-scan gedung tersebut. Ternyata di dalam gedung tersebut telah menjadi pusat data Mince. Teolbo mencoba meretas kantor Mince, namun gagal. Koyo pun membuat rencana besar. Pertama, Koyo acak-acak ruangan apartemen yang bakal menjadi lokasi penjebakan. Sehingga pengusaha kaya raya itu pun marah-marah karena pembunuhan anaknya belum juga diselesaikan. Ternyata sang anak yang bersembunyi di rumah sakit sudah nggak tahan ngumpet terus. Agar bisa segera dieksekusi penjebakannya, maka mayat artis dan lokasi penjebakan dipindah oleh Mince ke sebuah hotel. Butuh waktu bagi Mince menyelesaikannya. Yang kedua, Koyo upgrade mesin mobil bututnya. Ketiga, Koyo menghancurkan semua tim Mince yang selama ini membantu, seperti tim desain jebakan, tim pembuat sidik jari, tim penelpon, tim kurir motor, hingga tim kurir mobil box. Saat asisten Mince resah karena tim mereka hilang, ternyata Mince sudah melakukan eksekusi penjebakan. Kemudian Mince menunjukkan berita tentang pembunuhan sang artis. Tapi, bukan wanita pengangguran yang berada di lokasi, melainkan anak buah pengusaha itu sendiri yang berada di lokasi penjebakan. Loh kok bisa? Nah, begini opini gua. Ternyata Koyo menculik anak pengusaha tersebut dari rumah sakit dan membawa timnya ke pembuat sidik jari untuk dibuatkan sidik jarinya. Setelah dibuat sidik jari anak pengusaha tersebut, Koyo menghancurkan labnya. Saat kamar hotel sedang disiapkan oleh tim desain jebakan, Koyo datang menyamar sebagai kurir motor untuk memberikan sarung tangan sidik jari. Untuk menggagalkan aksi penculikan korban wanita pengangguran, maka kurir motor, kurir mobil box, dan penelpon semua ditangkap oleh Koyo. Setelah ruangan itu sudah siap, tim ruangan Mince dihancurkan saat Koyo pergi menuju hotel tempat penjebakan, sambil membawa anak pengusaha tersebut di dalam koper. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, ulangin lagi. Saat Mince bingung melihat berita di TV, dia pun ditelepon oleh Koyo. Mince melihat asistennya sudah pingsan. Mince pun kabur ke dalam ruangan canggihnya, namun berhasil dikejar oleh Koyo. Saat ingin membunuh Mince, Koyo ditelepon oleh Teolbo. Ternyata Teolbo dan kawan-kawan sedang disandra oleh Deso. Mince bilang, kalau dia mati, maka teman-teman Koyo pun akan mati. Kemudian Koyo membiarkan Mince hidup dan menyelamatkan teman-temannya. Singkatnya, Koyo berhasil menyelamatkan teman-temannya dan berhasil kabur dari Deso. Deso yang kesal lalu mengejar Koyo. Karena mobil Koyo sudah di-upgrade mesinnya, jadinya Koyo bisa menghindar. Saat kejar-kejaran, tiba-tiba Mince sudah menjalankan rencananya lagi. Dia menyebarkan rekaman CCTV ke media bahwa Koyo lah sang pembunuh artis. Dia pula yang menculik anak sang pengusaha di rumah sakit dan memindahkan ke ruangan hotel. Teman-teman Koyo juga sudah diketahui oleh media dan kini mereka menjadi buronan paling dicari. Tapi Koyo punya rencana lain. Mereka kabur ke sebuah media berita nasional dan membagi tugas. Begitu tahu ada buronan di kantor berita, seluruh karyawannya pun keluar gedung. Koyo bertugas mengalihkan perhatian anak buah Mince. Teolbo langsung masuk ke ruangan kendali berita. Teman-teman lainnya menyiapkan jebakan. Setelah semuanya berhasil, polisi lalu mengepung gedung berita. Ternyata, Teolbo berhasil diculik oleh Deso. Teman-teman lainnya pun berhasil ditangkap oleh polisi. Kini Koyo menyelamatkan Teolbo dari tangan Deso.
Singkatnya, dengan adegan yang super lebay, Koyo berhasil menyelamatkan Teolbo dari tangan Deso, kemudian menurunkan Teolbo di jalan. Nampaknya Koyo putus asa, segala rencananya selalu gagal, dan dia pun menyerah di depan gedung berita. Eits, nggak begitu akhirnya. Ternyata Koyo menyerah dalam rangka mengalihkan perhatian. Teolbo yang diturunkan langsung masuk lagi ke ruangan kendali berita dan membobol sistem Mince. Ternyata Koyo telah memasukkan virus ketika berada di ruangan canggih Mince. Sang dosen tadi mendapat tugas menjemput 2 teman game lainnya yang kemarin nggak bisa hadir. Masih ingat apa pekerjaan mereka? Mereka berdua mendapat tugas paling penting, yaitu menyiarkan berita yang sebenarnya. Melalui channel streaming bokep mereka, yaitu Enter 69, siaran mereka disambungkan oleh Teolbo langsung ke seluruh media sosial. Teolbo yang berhasil mendapatkan rekaman Mince langsung menyebarkan video pembunuhan sang artis dan rekaman korban-korban yang telah dijebak oleh Mince. Kemudian ditangkaplah Mince. Saat di dalam penjara, Mince dipanggil oleh Deso. Nggak lama, datang pula 2 orang aneh yang sebelumnya gue ceritakan. Hingga akhirnya, Mince pun jadi ngeplong seumur hidupnya. Nah, itu dia cerita panjang film ini. Bagaimana menurut kalian? Inti cerita dalam film ini sangat kuat, plot twistnya berlimpah, dan banyak nilai positif. Memang ada beberapa kekurangan, tapi bisa diabaikan, karena ceritanya sangat kokoh. Salah satu nilai terpositif bagi gua, jangan kecewakan orang tua kalian selagi mereka hidup. Jika kalian menyia-nyiakan, maka kalian akan merasakan apa yang Koyo rasakan. Karena orang tua kita lah yang menjadikan kita seorang manusia. Tanpa mereka, kalian hanya makhluk seperti kecebong. Oh iya, jangan lupa akses live streaming Enter 69. Siapa tahu aja mereka sedang live. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.